Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghathu salamullah alaika rabbini bi'idznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul Mukarram Asy-Syaikh Muallif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu anhu telah memberikan dan mengijazahkan amalan shalawat wahidiyah kepada siapa saja yang mau mengamalkan. Di samping amaliyah yang beliau berikan, beliau juga memberikan tuntunan bimbingan tata cara pengamalannya. Di antara yang beliau bimbingkan, mujahadah salat wahidiyah, terutama ketika dilaksanakan dengan berjamaah, dengan bersuara keras. Pelaksanaannya harus disertai adab-adab lahiriah dan adab-adab batiniyah. Di antara adab-adab batiniyah yaitu senantiasa menerapkan lillah billah, lirrasul birrasul, lilghos bilghos. Artinya hudur bihadratillah subhanahu wa ta'ala, merasa berada atau sowan di hadapan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusus hadzal zaman radhiyallahu taala anhu. Merasa hina sehina-hinanya atau tazalul, merasa penuh dosa, penuh kezaliman atau tazalum, merasa iftikor, yakni merasa memerlukan sekali terhadap hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, memerlukan sekali terhadap syafaat tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat memerlukan barokah nadroh doa restu dari beliau wasi hadzal zaman radhiyallahu ta'ala anhum dan para auliyaillah wa ahibaihi radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun adab-adab lahiriah, di antaranya di sini akan kami sampaikan tentang tata cara pelaksanaan mujahadah wahidiyah berjamaah dengan suara keras. Di antaranya suara makmum jangan melebihi suaranya imam, yakni suaranya jangan lebih keras daripada suara imam, lebih rendah sedikit atau seirama. Makmum tidak boleh mendahului bacaan imamnya, di belakangnya sedikit, paling tidak bersamaan. Nada lagu irama wakof wasalnya atau berhenti bersambungnya
supaya mengikuti yang dituntunkan dan dibimbingkan oleh beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Wahidiyah pada tanggal 11 Januari 2015 hari Ahad telah bersepakat untuk mengeluarkan suatu pedoman dan rujukan mujahadah berjamaah dengan suara keras sebagaimana yang akan kita dengarkan dari rekaman mujahadah beliau. Berikut ini rekaman mujahadah berjamaah dengan bilangan 31 yang diimami oleh Hadratus Syekh Mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dijadikan pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan mujahadah wahidiyah berjamaah bagi seluruh pengamal sholawat wahidiyah. Mari kita perhatikan, kita dengarkan dengan hikmah dan seksama, dan kita ikuti. Nanti setelah ini dan selanjutnya kita siap merubah mujahadah-mujahadah kita yang sekiranya kurang tepat dan kurang pas dengan apa yang dilakukan oleh beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, terutama bagi para pengurus PSW semua tingkatan, para dai-daiyah Wahidiyah, para imam-imam mujahadah di semua tingkatan. Sekali lagi hendaknya memperhatikan bimbingan dan tuntunan beliau radhiyallahu anhu dalam pelaksanaan mujahadah. Mari kita ikuti dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya Rabbana ya Rabbi ya Jalan salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kulli lamati wa nafasin ya tabi malhamatillah ya udati yandati. Allahumma ya Rabbana ya Rabbi ya Jalan salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kulli lamati wa nafasin ya tabi malhamatillah ya udati yandati. Allahumma ya Rabbana ya Rabbi ya Jalan salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kulli lamati wa nafasin ya tabi malhamatillah ya udati yandati. Allahumma kama antalu salli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'ala. Nasaluka Allahumma bihaqi anta warikona fil jati barwata hatta la nara wa la nasma'a wa la nasita wa la nukhisa wa la nataharraka wa la nakuna illa biha wa tarasukana ta'bir hatika ya Allah wa tahmama nifatika ya Allah wa ta'arifatika ya Allah wa ta'abatika ya Allah wa tamama duhanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adad ma khatab bi ismika wa asma'i tabuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin ya syari al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi ajalanam wa asrahu wa ruhahu adrikni faqad walam tu aqad wa rabbini
walaysa li sayyidi sibaka fa in daruddah tundu sa'sanalhan ya syari al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi adilanan wa asrahu wa ruhahu adrikni faqad walam tuwa wa rabbuni walaysa li sayyidi sibaka fa in daruddah tundu sa'sanalhan ya syari al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi adilanan wa asrahu wa ruhahu adrikni faqad walam tuwa wa rabbuni walaysa li sayyidi sibaka فإن دارودها كنت شافا عليك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بالله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة لحضرة العلية يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بالله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة لحضرة العلية يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بالله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة لحضرة العلية يا شافي الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي دولة ودولة لبساتي خذ يدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي دولة ودولة لبساتي خذ يدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي دولة ودولة لبساتي خذ يدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وسلم مع مسلمين بالواحد هذه رب العالمين يا ربنا برئاسة التعبادنا قرب حل الدهنا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وسلم مع مسلمين بالواحد هذه رب العالمين يا ربنا برئاسة التعبادنا قرب حل الدهنا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وسلم مع مسلمين بالواحد هذه رب العالمين يا ربنا برئاسة التعبادنا قرب حل الدهنا يا ربنا اللهم بارك مولا تعالى الفتح يا الله تابع المجاده يا الله اللهم بارك مولا تعالى الفتح يا الله تابع المجاده يا الله اللهم بارك مولا تعالى الفتح يا الله تابع المجاده يا الله اللهم بارك مولا تعالى الفتح يا الله تابع المجاده يا الله اللهم بارك مولا تعالى الفتح يا الله تابع المجاده يا الله اللهم بارك مولا تعالى الفتح يا الله تابع المجاده يا الله اللهم بارك مولا تعالى الفتح يا الله تابع المجاده يا الله اجرا الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyat zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyat zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyat zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala sallallahu alaihi alamin lidana wa jali ta'firan balhiram sallallahu alaihi alamin lidana hada wa jali ta'firan balhiram sallallahu alaihi alamin lidana hada wa jali ta'firan balhiram ainaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ainaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ainaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah. Faqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikian mujahadah yang diimami oleh beliau Mu'allif Waqidiyah radhiyallahu anhu dengan bilangan 31 sebagaimana yang kita dengarkan bersama. Perlu kiranya beberapa penjelasan dengan apa yang beliau bimbingkan tadi, yaitu bacaan ila hadrati sebagaimana dalam lembaran Waqidiyah untuk mujahadah selain mujahadah 40 hari, bacaan ila hadrati Sayyidina Muhammadin ila akhirih dan bacaan wa ila hadrati ghausiyadza zaman ila akhirih tidak dibaca dengan bersuara, cukup di dalam batin atau dalam hati. Siapa-siapa yang dihadiahi cukup dihadiahkan dari hati saja. Begitu pula bacaan Fatihah. Setelah imam memberikan komando Al-Fatihah, di situ bacaan surat Fatihah tidak dibaca keras, namun juga dibaca dengan sirri. Sebagaimana yang kita dengar tadi, tanpa ada bacaan surat Fatihah yang bersuara dari beliau. Untuk selanjutnya pada bacaan Allahumma ya wahidu, pada bacaan Allahumma ya wahidu, salawat yang pertama di kalimat ya ahad berhenti. Begitu pula pada kalimat ya jawad. Nah, seperti ini masih kadangkala ada yang mujadahnya dalam bacaan ya ahad itu dilanjutkan, misalnya Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Kalau beliau mu'alif itu diberhentikan menjadi Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, masing-masing diwakafkan.
Lantas pada bacaan ala Sayyidina Muhammadin, tadi kita dengarkan beliau membacanya ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini di beberapa pengamal masih ada yang baca ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kedua-duanya dimatikan. Lantas pada kalimat wa nafasim, bacaan iklabnya itu ditandaskan wa nafasim bi'adati maklumatillahi. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari bacaan sholawat yang pertama. Lantas untuk bacaan sholawat yang kedua, Allahumma kama anta ahlu, di kalimah ahlu diwakafkan atau berhenti. Lantas beliau teruskan sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Di kalimat sayyidina beliau wakaf atau berhenti, bernafas. Ini selalu setiap bermujadah, sejak awal-awal beliau membimbingkan mujadah, beliau pada kalimat sayyidina itu berhenti. Lantas pada syafi'ina beliau sering berhenti, sekalipun kadangkala pernah mengimami tidak berhenti, namun sering berhenti. Jadi kalimatnya sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina. Di syafi'ina juga berhenti. Lantas pada kalimat nas'aluka Allahumma bihaqihi, bacaan hi dibaca panjang bihaqihi ya, kita masih sering dibaca pendek bihaqihi. Nas'aluka Allahumma bihaqihi antughriqana fi rujati bahril wahdah. Begitu pula pada bacaan hatta naro, ya ada panjang dan setengah nafas, hatta naro. Pada bacaan wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah, kalimat ya Allah, beliau sering menggunakan nada naik elastis, sekalipun juga pernah karena dorongan batiniah atau disertai dengan muwun atau nangis, ya Allahnya itu dibaca pendek. Namun yang sering dilakukan adalah menggunakan nada tinggi, namun tidak terlalu tinggi. Tamama maghfiratika ya Allah, ada naiknya. Lantas pada bacaan wasohbih itu berhenti. Bacaan adada ma'akhato bi'ilmuka wa asahu kitabuk, pada kitabuk berhenti. Pada bacaan birahmatika ya arhamar rahimin dan diteruskan walhamdulillah di min rahimin, wah itu tidak diwakafkan, juga tidak bernafas, namun dengan bacaan nunnya dimatikan atau di harokati sukun menjadi birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak diputus. Pada sholawat yang ketiga ya syafi'al, di tengah-tengah bait dan di akhir bait, semua sholawat yang berbentuk nazom ini berhenti, ya, bernafas berhenti. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam berhenti, alaika nurul khalqi hadiyal anam berhenti sampai akhir bait. Ya, ini perlu diperhatikan, masih banyak imam mujadah yang
tidak diberhentikan di tengah-tengah pembacaannya. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam, diteruskan masih banyak. Ini untuk kita kembali untuk menjaga kemurnian bimbingan beliau Mu'allif Aqidiyah radhiyallahu anhu, mari kita perhatikan. Terus bacaan istighosah atau ya ayyuhal ghawthu salamullah, begitu pula sebagaimana nazam yang pertama, di tengah juga berhenti. Huruf akhir bait kalau dalam mujadah ini dibaca sukun atau dibaca mati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah sukun, alaika rabbini bi'idnillah sukun, wangzur ilayya sayyidi binazroh sukun yang akhir, musilatin lil hadratil aliyah. Namun ketika dinazamkan atau dilakukan, semua huruf yang akhir itu dibaca kasroh. Di salamullahi, nah, dibaca kasroh sampai musilatin lil hadratil aliyati, huruf yang akhir dibaca kasroh. Bacaan ya ayyuhal ghawthu salamullah ini pada saat mujadah maupun pada saat khutbah iftitah ini masih ada yang membaca ya ayyuhal ghawthu salamullah seakan-akan ada alnya. Namun yang benar ya ayyuhal ghawthu salamullah tanpa ditasdidkan. Sekalipun menurut wajah ilmu tajwid boleh-boleh saja, cuma beliau mu'alif tidak pernah melakukan seperti itu. Pada salawat berikutnya ya syafi'al khalqi habiballahi, huruf yang akhir dari habiballahi dibaca kasroh. Begitu pula di akhir bait mak salamihi juga dibaca kasroh. Menjadi ya syafi'al khalqi habiballahi sholatuhu alaika ma salamihi. Ya, kadang ada yang karena belum pernah mendengarkan mujadah beliau mu'alif, ini mujadahnya diwakafkan menjadi ya syafi'al khalqi habiballah sholatuhu alaika ma salami. Ini perlu kita luruskan, kita kembali pada tuntunan beliau yaitu dibaca kasroh. Jadi habiballahi ma salamihi. Pada bacaan ya Rabbana Allahumma sholli salimi, kalimah salimi huruf akhir dibaca kasroh. Sholli salimi, bukan sholli salim, namun sholli salimi. Begitu pula huruf yang akhir dari bait yang kedua syafi'il umami, huruf yang akhir juga dibaca kasroh. Pada bacaan musri'in sebagaimana yang kita dengar itu nadanya ada tekanan, yaitu dorongan batin yang kuat, mohon dengan sungguh-sungguh secepatnya. Musri'in ada penekanan keras. Pada kalimat ya Rabbana ghfir yasir iftah wahdina, ini di kalimat yasir dengan iftah, ini hamzah wasolnya disimpan dilempit atau didarji menjadi ya Rabbana ghfir yasir iftah, bukan yasir iftah namun yasir iftah. Ya, mari kita perhatikan ya Rabbana ghfir yasir iftah wahdina, begitu. Lantas pada bacaan berikutnya Allahumma barik, Allahumma barik fima khalaqta ba'dzil baldah, ya Allah. Pada kalimat baldah itu mati akhirnya atau disukun akhirnya,
namun tidak diwakafkan, bacanya langsung bihadil baldah ya Allah, tidak baldah berhenti lantas ya Allah, namun bihadil baldah ya Allah. Begitu juga bafi hadil mujahadah ya Allah, juga pembacaannya diteruskan. Jadi, Allahumma barik fima khalaqta ba'dil badah ya Allah wa hadil mujahadah ya Allah. Setelah bacaan-bacaan ini selesai, imam memberikan komando istighraq, lantas dilakukan istighraq secukupnya waktu istighraq, lantas imam memberi komando dengan bacaan Al-Fatihah, imam dan makmum membaca Fatihah, begitu pula bacaan Fatihahnya cukup dengan sirri. Setelah membaca Fatihah, imam dan makmum bersama-sama membaca doa berikut ini. Kenapa dibaca bersama-sama antara imam dan makmum? Karena doa ini adalah termasuk rangkaian daripada sholawat wahidiyah, sehingga imam dan makmum juga membacanya. Atau tidak hanya imam saja doa, makmumnya amin, baca amin atau amin amin, tidak, karena ini termasuk rangkaian sholawat wahidiyah, maka imam dan makmum supaya membaca bersama-sama. Pada bacaan doa di kalimah azam berhenti, Allahumma bihaqikal azam. Begitu juga berhenti di wasalam, wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa bi barakati ghosi hadza zaman, pada kalimat hadza zaman ini ada penekanan dan juga ada berhenti seperti wakaf sakta, dan berhenti lagi namun sebentar dan dibaca panjang di wa'awanihi, menjadi bi barakati ghosi hadza zaman wa'awanihi wa sairi auliyaika ya Allah, ya Allah, seterusnya. Pada kalimat baligh jami'al alamin, di kalimat alamin juga ada penekanan seperti pada hadza zaman. Begitu pula pada kalimat hadza setelah nida'ana, itu pun juga berhenti sebentar, jadi tidak dilanjutkan menjadi baligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bihi ta'siran baligho. Ini selalu berhenti beliau. Jadi dari rekaman-rekaman yang ada semuanya di hadza ini berhenti, menjadi nida'ana hadza. Ini masih sering kita jumpai, ya kita sendiri atau imam-imam mujahadah di kalimat hadza ini lanjut. Bahkan di alamin pun juga lanjut, jadi balik jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bihi ta'siran baligho. Dalam mujahadah beliau tidak ada yang seperti itu. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir, seperti biasa. Lantas pada fafirru ilallah, nah, nadanya ini sama dengan ya sayyidi ya Rasulullah sebagaimana yang kita dengar bersama. Pada kalimat waqul ja'al haq wa zaqal batil, di kalimat al batil itu berhenti sejenak, lantas diteruskan innal batila kana zahuqa, menjadi waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, kadang masih ada yang membaca terus waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Di kalimat al batil mujahadah beliau selalu berhenti. Demikian diantaranya penjelasan tentang mujahadah
yang diimami oleh beliau mu'allif Aqidiyah radhiyallahu anhu. Mujahadah yang supaya dijaga keseragamannya, kekompakannya seperti ini adalah mujahadah berjamaah dengan suara keras. Kalau mujahadah sendiri atau mujahadah berjamaah namun dengan bacaan sirri, ini yang perlu dijaga adalah zauqiyahnya, perlu ditingkatkan penerapan dan rasa zauqiyahnya. Keseragaman ini oleh beliau, sekalipun beliau tidak menganjurkan harus seragam, namun beliau memberikan tuntunan pelaksanaan mujahadah sejak awal sampai wafat beliau ini selalu seperti itu. Ini menunjukkan bahwa para pengamal Aqidiyah supaya mengikuti yang beliau lakukan seperti itu. Sekalipun belum bisa maksimal persis, namun setidaknya selalu berusaha untuk mendekati apa yang telah beliau tuntunkan. Tentunya keseragaman ini tidak hanya untuk pantas-pantasan saja. Pasti ada nilai tersendiri atau hikmah tersendiri. Mengingat Rasulullah SAW pun juga sangat menyukai dan membimbingkan suatu keserasian, kebersamaan dalam suatu pelaksanaan ibadah. Suatu contoh, ketika sholat berjamaah, beliau sangat memperhatikan barisan, sehingga lurusnya barisan ini termasuk menegakkan sholat. Dalam dawuhnya, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min iqamati sholat. Luruskan barisanmu, karena meluruskan barisan itu termasuk mendirikan sholat. Dan dalam dawuh yang lain, ini menunjukkan suatu hikmah dari lurusnya barisan. Beliau mendawuhkan sawu sufufakum takhtalif qulubukum. Ditafsiri oleh para mufasir li alla takhtalifa qulubukum. Luruskan barisanmu agar hatimu tidak berselisih. Berarti kelurusan barisan ini akan membawa pengaruh kedamaian, kerukunan di dalam hati mereka yang berjamaah. Atau kalau ada orang yang berjamaah susah diajak lurus barisannya, ya ini menunjukkan hatinya mereka ini juga susah untuk diajak damai. Suatu jamaah hatinya murad, jamaahnya barisannya murad marid, ya berarti hati mereka murad marid. Nah, dikiaskan seperti itu dalam mujahadah juga tidak jauh berbeda. Seandainya antara imam dan makmum tidak bisa serempak, tidak susah diajak kompak, susah diajak seragam, ya, ada yang nyelip mendahului terus mendahului, ada yang terlalu gelandor atau imamnya terlalu ngebut, sehingga makmumnya rondalan. Ini ya juga akan mempengaruhi untuk disatukan hatinya ngala kolbin wahid, ya juga susah. Mujahadah seragam saja angel, apa mana kesepakatan hati yang bersamaan hati ya juga angel, juga susah. Ini hikmah daripada keseragaman itu sangat besar. Maka dari itu diharapkan para pengurus PSW di semua tingkatan, para da'i-da'iyah wahidiyah, para imam-imam mujahadah seharusnya siap mengoreksi diri, mengoreksi mujahadahnya sendiri di
dibandingkan atau disesuaikan dengan mujahadah yang dibimbingkan dan dituntunkan oleh Hadratus Syekh Mu'allif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan penjelasan tentang keseragaman mujahadah ini bermanfaat dan bisa kita manfaatkan dan juga diridhoi oleh Allah SWT wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun setepat apapun bahasa seragam atau setepat apapun dalam pelaksana lahiriah, kalau kurang perhatian kualitas batiniahnya, nilainya pun juga jauh berkurang. Maka dari itu di samping kualitas batiniah juga kita dandani pula kuantitas atau lahiriah, dan sangat kita perlukan dalam mujahadah adalah kualitas batiniah atau penerapan daripada bimbingan beliau Mu'allif Wahidiyah radhiyallahu anhu itu sendiri. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufik wa hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min husi hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.